Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam heula tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa bulan ya kita nggak ngonten lagi. Sekarang kita mau mengeksplor salah satu rumah yang sudah terbengkalai. Tepatnya masih di Pangandaran ya, Kabupaten Pangandaran. Dan rumah tersebut itu sudah sekitar berapa tahun ya, Kang? Udah 4 tahun Lebih tahun. kata Siapa? sekitar sini gitu. Sekitar Bekasi. kurang lebih 4 tahun lah sudah terbengkalai gitu. Dan memang orang katanya juga banyak cerita-cerita lah dari masyarakat gitu yang ya diganggu atau yang melihat gitu. Dan juga kebetulan di sana itu ada mitos sumur Tamelang. Kira-kira rumahnya seperti apa? Lalu sumurnya bagaimana dan apa saja mitosnya? Sekarang kita bakal langsung menuju ke lokasi dan langsung melihat secara langsung kondisinya itu gimana ya, Kang ya. Udah siap? Siap. Kalau ada kejadian-kejadian yang di luar nalar mau gimana? Kabur. Ya lari sih. Wah, pokoknya apa namanya? Doakan saja ya. Tidak ada apa-apa gitu karena kita kesana juga niat cuma ngonten ya, Pak. Cuma niat ngonten aja. Serius, nggak ada lebih gitu, nggak ada nantang gitu, nggak ada yang kayak lain gitu. Hadir nggak ada kita mah. Cuma mau lihat. Oke, langsung aja, tanpa berlama-lama. Sekarang udah malam juga gitu, keburu banyak renyit ya. Yuk, langsung cus, yuk, Let's go. Inggris di iya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi rumah yang terbengkalai. Bisa dilihat tuh di sini ada kondisi fisik rumahnya. Bisa dilihat. Bisa dilihat sendiri, memang sudah tidak ada atapnya dan banyak rumput-rumput liar yang menjalar gitu ya, Kangku. Yang tadi kata Kang aku sendiri itu sekitar sudah hampir 4 tahun ya. Coba kalian bayangkan aja gitu, kosong 4 tahun sudah dapat pastikan gitu. Ya. Ya. Sudah dipastikan. Dan sekarang kita itu rencana sebelum kita langsung ke rumahnya, kita mau lihat dulu lokasi yang ada yang dinamakan Sumur Tamelang. Sumur Tamelang itu apa, Kang? Jadi sumur yang nggak, kalau kemarau nggak kering-kering itu, kata di sekitar sini gitu. Kata di sekitar ya. Sekitar. Oh, jadi katanya itu sumurnya itu nggak kering-kering, jadi memang sebagai sumber air warga sekitar dulunya. Kira-kira dari zaman apa, Kang? Ya saya kurang tahu sih, kalau udah lama sih gitu. Dari zaman purba atau Ya mungkin. Jadi udah lama lah intinya. Jadi sekarang kita langsung aja ke lokasi sumurnya, karena kebetulan juga dekat rumah ini. Ayo. Ini mending explore iya nambah deh. Oke, kita rubah planning karena jalannya itu terjal dan susah untuk dilalui oleh manusia normal gitu. Jadi kita urungkan niat. Dan sumur itu ada di bawah sana ya. Bawah jurang sih. Di bawah jurang yang agak terjal dan memang ukurannya itu enggak terlalu gede juga, Kang ya. Kecil Paling... cuma memang dalam ya, dalam. Itu yang menyebabkan mungkin si airnya itu nggak habis-habis kalau dilihat dari
mungkin sisi teorinya gitu. Dan memang kondisinya kalau sekarang itu sumurnya emang sudah ditutup ya Kang ya, ditutup jadi nggak kelihatan lagi si lubangnya gitu, nggak tahu karena alasan apa. Tapi dapat dipastikan kalau airnya itu pasti masih ada gitu ya di dalam. Paling setahun sekali dibenerin gitu, didalemin sumurnya. Jadi masih sering dipakai juga ya? Ya sering sih ada ya pompa air gitu sama. Oh, jadi langsung pakai pompa gitu, nggak pakai timba lagi ya? Enggak. Kalau zaman dulu kan timba gitu, Iya. mau mandi pakai timba gitu. Ya, atau ke sungai Kang aku mah. Ya enggak lah. Di mana mandinya? Ya punya kamar mandi. Oh, punya sendiri. Iya. Masa di tetangga. Ya udah. Karena sumurnya nggak bisa dilihat gitu kan, jalannya itu cukup terjal dan membahayakan bagi kita para bujangan gitu ya. Bahaya belum nikah gitu, nanti kalau dia di sana kan bisa berabe gitu. Kita langsung aja lihat, mending ke rumahnya aja. Iya. Yang udah ada di depan. Dan konon katanya kalau menurut kepercayaan di sini, yang saya dengar gitu, kalau kita mau ke tempat-tempat angker horor, kita itu harus sambil merokok, ya nggak? Iya nggak? Iya sih. Harus sambil merokok supaya katanya sih mengusir, tapi nggak tahu juga. Ya yul. Mana tuh? Garung. Jalannya ka dieu mending ka dieu kan. Ka dieu. Hah? Ka dieu. Nah, ini posisi depan rumahnya. Wah. Mas orai. Ini mungkin sumurnya dulu, sumur. Kira deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini kondisi kamar mandinya. Kameramen, dalam. Iya ka jero. Jam. Gila. Di pinggir sini ada sumur. Sumurnya ada airnya enggak? Ada. Penuh. Anjing. Apa bang? Nah, Lentah anjing. Anjing. Lentah boy. Aing napal. Lentah anjing nyep. Terasa. Lentah jelema. Aing mending nyeri. itu sama jukut. Lentah. Ya itu mungkin perasaan kameramen aja gitu karena terbawa suasana. Nah, ini sumurnya. Masih ada air. Masih lagi. ada. Bening. Tuh, loba lentah euy. Tuh, urutnya gitu po. Anjing cepel. Anjing ngegel. Aing Lem tuh cikuru mah. lentah ngon nyepot ini. Lain. Tameureun nanti. Lentah hidung. Anu sok di nanti di Lentah nyon napal. tayu. Ya, tadi ada lintah katanya, tapi kita ulang mungkin perasaan aja ya. Nah, ini kamar mandinya. Karena posisi kamar mandi di luar seperti ini itu memang style rumah zaman dulu kan ya. Iya. Kalau rumah-rumah zaman dulu itu biasanya kamar mandi atau sumur itu di luar Di gitu. luar. Jadi enggak di dalam rumah. Nah, oke, sekarang kita mau mencoba gitu mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah. Tapi jalan mana ya? Banyak rumput. Karena ilalangnya ini sangat tinggi-tinggi.
Susah masuk, takut ada ular. Kamu biar aja dari luar gitu. Nah, dari Ini luar aja. mungkin dapurnya ya. Bukan dapur ini. Nah, Ruang makan mungkin, ruang makan, tempat makan. Nah, yang ini dapur mungkin. Ini dapur nih. Susah banget, banyak ilalang. Nih, Nah, ini posisi ruang depan, ruang tamu. ruang tamu. Tuh bisa dilihat ilalangnya itu ada kamar juga. 2 kamar ini. Dan ilalangnya itu sangat tinggi, jadi kita susah masuk, kan gak mau ya. Takut ada ular. Takut ada makhluk-makhluk yang berbahaya gitu, semacam melintas tadi yang katanya menempel di kaki kang kameramen. Apa ya namanya? Pendopo nih. Pendopo, lobby, Iya, lobby. Tempat nyuhan. tempat ngaso gitu. Nah, ini depan rumahnya. Dan memang kondisinya ini memang sudah sangat tidak terawat gitu. Beda dengan rumah yang dirawat dia. Benar sekali. Ih, goyang ini apa? Kenapa goyang? Menurut kisah masyarakat gitu, di sekitar yang memang apabila saat mereka beraktivitas di malam hari sering ada kejadian-kejadian gitu yang bisa kita sebut itu di luar nalar, kayak ada mungkin suara-suara atau melihat bayangan-bayangan gitu yang tidak lain dan tidak bukan itu yang berasal dari lokasi ini. Dan saya sendiri juga memang kalau lewat itu kalau udah agak malam memang mending mengurungkan niat gitu, mending muter ke jalan yang agak jauh gitu daripada ke sini sebenarnya. Tapi kenapa sekarang berani gitu, karena bertiga gitu. Jadi kalau takutnya itu jadi dibagi-bagi gitu, takut bersama-sama, nggak sendiri yang merasakan. Kalau Kang Aku kira-kira pernah mendengar apa atau pengalaman di rumah ini tepatnya, bukan di lokasi lain? Paling ya suara lah, paling sering gitu. Suara apa? Kodok. Suara ya kayak orang nangis itu di dalam, bisa ya langsung pergi sih, nggak diam gitu, takut gitu aja sih paling. Ya memang jadi yang jadi narasumber itu kita sendiri gitu, karena memang rumahnya itu ada di lokasi desa kita gitu, jadi nggak jauh. Dan memang rumah ini kosong udah lebih dari 4 tahun sebenarnya. Cuma pada saat itu pernah ada yang nempatin. Nah, selang paling cuma beberapa tahun. Jadi kisaran 4 tahun itu diambil dari yang terakhir menempati. Padahal sebelumnya itu memang sudah kosong dari dulunya juga. Cuma memang masih terawat. Nah, saat yang terakhir menempati rumah ini itu sudah sangat tidak terawat sama sekali gitu. Hingga sekarang kondisinya lah bisa kita tahu. Bisa dilihat sendiri. Dan juga kalau kelihatan gitu nanti di kamera ini itu kesana itu ke hutan, langsung ke hutan belantara. Jadi memang langsung bersandingan dengan hutan desa. Dan memang posisinya juga cukup jauh dengan rumah sekitar gitu ya. Jadi nyongclok sorangan gitu tah cek peribahasa nama. Dan rencana sebenarnya kita ini akan merencanakan uji nyali, tapi karena kondisi rumput yang sangat tinggi dan lebat dan juga takut ada
hewan-hewan buas gitu kayak nyamuk misalkan. Jadi kita mengurungkan niat gitu. Blur deh. Tukangnya belum. Tukangnya tadi itu tukang. Nah, ini Ayo jalan ya. kita bakal lihat kondisi belakang rumah ini yang langsung ke hutan. Nih mungkin bekas empang mini apa gimana nih? Empang apa? Apa? Empang ya? Wah, hati-hati nih. Nah, ini kondisi belakangnya. Dan di sebelah kiri ini hutan desanya. Jadi emang udah Ada ikannya? Ada. Nggak ada, Kalau ada udah kosong. kalau ada aneh malah Ada Buat- ikan jadi-jadian. ikan dugong. Ya mungkin itu seputar kisah-kisah. Kalau dulu pernah ada yang katanya melihat kayak bayangan sekelebat putih yang melayang, tepatnya dari sumur yang tadi, dari sumur itu lagi Hantu tanpa kepala. tuh tanpa ngomongin dia tanpa iya head gitu, tanpa head gitu. Jadi mungkin ketinggalan atau gimana lah, dan memang sudah katelah gitu. Jadi naon bahasa Indonesia nanti katelah, udah kesebut lah gitu, udah kesebut gitu lokasinya, angker mungkin, karena memang logikanya gitu, rumah udah lama nggak ditinggali, 1 bulan aja mungkin udah ada yang menempati nih, apalagi ini 4 tahun gitu, dan juga kondisinya seperti ini, tidak dirawat, banyak ilalang, banyak sampah gitu, udah pasti dapat dipastikan banyak Nyamuk. 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 Hmm. Dan memang di sini itu ada juga beberapa gitu rumah yang kosong, ada 1, 2, 3 ya, Di atas satu cuma yang paling tua ini yang paling lama nama. ya ditinggali. Dan juga kebetulan kalau kesini lagi ke hutan ini itu nggak jauh dengan pemakaman keluarga itu tadi, seputar kisah cerita sumur Tamelang dan rumah terbengkalai di Kabupaten Pangandaran. Mungkin untuk kisah lebih lanjutnya, kalau ada yang penasaran gitu, ada yang masih ingin tahu gitu gimana kelanjutannya atau cerita-cerita lain yang sangkut pautannya ada dengan rumah ini atau sumur tadi, bisa langsung komen aja gitu di bawah ini gitu. Dan mungkin kalau cerita-ceritanya kayak tadi, mungkin pada intinya banyak suara-suara dan penampakan-penampakan yang mewujudkan dirinya dengan berbagai macam jenis gitu. Kalau saya sendiri alhamdulillah belum pernah gitu, bukannya ingin tapi memang tidak mau gitu. Dan memang kebanyakan itu ceritanya itu banyak terdengar diceritakan oleh masyarakat sekitar. Kalau aku ada pesan-pesan terakhir? Iyalah. Apa yang mau disampaikan gitu? Atau kesimpulan dari Kang aku? Cukup lah. Apa? Udah takut gitu ya? Ya mungkin gitu aja. Terima kasih buat penonton setia Kisah Misteri. Jangan lupa ya, selalu mengingatkan apa Kang aku? Jangan lupa apa? Di like dan di subscribe. Dan- Jangan lupa. dan di Komen, komen, dan share, di share. dan dilihat ya sampai akhir. Terakhir jangan di skip.
Sip. Iya, skip. Mudah-mudahan gitu yang sudah subscribe. Semoga terhibur. Semoga Anda puas dengan video ini. Ya, dan nantikan juga pokoknya intinya lah aku mau berbelit-belit ya, lama gitu. Pokoknya nantikan lah video kita selanjutnya. Atau ada yang mau apa namanya, mau request gitu, Kang misalkan buat konten di dalam laut dong gitu atau apa gitu. Langsung aja komen. Insya Allah kalau kita ada waktu dan rezeki dan kesempatan dan niat dan Peralatan untuk nyelamnya. dan apa, nanti kita bakal kunjungi gitu, insya Allah. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih semuanya. Bye bye.